Oke. Jadi sebelum kita mulai konseling kelompok ini, akhirnya konseling kelompok lebih akhirnya kita berdoa terlebih dahulu supaya berjalan dengan lancar. Berdoa. Berdoa selesai. Tadi Mbak kesini sama siapa? Sendiri gitu. Mbak sehat? Sepertinya ada permasalahan yang terlalu sulit ya. Jadi di sini kan kita berkonseling, Mbak tidak perlu takut atau rasanya terbocorkan karena kita menerima rahasia Mbak. Jadi di sini saya akan mendengarkan kesan Mbak dan memberikan sedikit tanggapan bagaimana cara melakukannya. Sekarang permasalahan yang Mbak hadapi itu seperti apa? Jadi gini Mbak, mengenai soal pacar saya kan, dia tuh terlalu aksi memikirkan teman-temannya daripada saya. Dia tuh lebih mementingkan ketemu temannya daripada saya. Jadi tuh merasa dilombakan sama. Jadi tuh kalau segalanya sayang, tapi tidak kuat dengan sifatnya tuh. Nggak kuat sama sikapnya sikapnya seperti ya, apa? Dia terlalu mementingkan sama dia. Dia terlalu mementingkan teman dan saudara itu. Udah berapa lama itu hubungan pacaran dengan itu pacarnya Mbak? Setahun. Lumayan lama ya. Selama setahun itu pernah berjalan. Berarti Mbak tuh bertahan sekali kalau sudah sama tahun itu selalu hati. Ya. Gimana itu tanggapan itu pacar Mbak? Apa Mbak pernah bicara sama dia malah baik-baik? Ya begitulah kan. Nggak ada titik temunya orang. Ya niat tuh emang ndaknya aja itu, tapi aku tidak tahan dari itu. Tapi kalau kita tuh bersaingnya. Gimana itu Mbak? Coba ceritakan tuh lagi detailnya. Misalnya apa kayak permasalahan apa? Nggak mungkin masalah permasalahan. Ada sih permasalahan lain cuman tuh cuman mengubah sikapnya tuh. Dia tuh tidak terlalu mementingkan kawannya jadi boleh kawan tuh, tapi jangan pula mas aku lebih milih apa sih? Harus pilih teman. Dia kan lebih milih pergi dengan kawan daripada dengan kita itu. Itu ada kita baik itu. Setiap Mbak misalnya pergi jalan aja dia selalu di sama temennya gitu. Selalu apa misalnya kadang-kadang gitu. Iya tidak. Kadang itu kan dia tuh ada orang yang gitu kan. Dia tuh apa sih? Aku kan pernah diajak kan. Tidak ada motor kan ternyata rusak. Terus tuh saking kan tidak mau apa sih pergi tidur dengan dia tuh. Aku pergi ke rumahnya tuh jemputnya. Tapi sana bukan itu alasannya tadi karena ada kawannya orang jadi tapi ngaku harus alasannya itu nggak beda dengan aja. Jadi itu sakitnya. Mbak udah coba bilang Ya ini tuh apa pesan dia Pak kalau ketika Mbak menyampaikan situasi kamu? Ya dia tuh nurut aja. Nurut sebentar. Ya itu selama dia kalau itu kalau selesai dari dia dan pergi dengan kawannya dengan kawannya punah. Tapi kalau itu sejak itu tapi dia perhatian kan sama Mbak. Saya ada cueknya. kalau cuek kenapa Mbak bisa masih bertahan? Tapi cueknya Cueknya itu cuek saya. tidak sih cuma ya cueknya tuh cueknya itu seperti apa? Atau masa cueknya cuma karena lebih memilih kawan daripada itu? dia tuh sikapnya tuh juga cuek. Dari channel kan beda lagi waktu itu marah misal kita yang marah tapi di mobilnya mau yang marah jadinya aku juga yang harus minta maaf itu kan padahal dia yang salah. Itu sering terjadi misalnya kalau dia marah balik gitu. Kemudian itu kalau misalnya dia marah tuh Mbak gimana tuh? Aku bilang
usia nangis. Dia tahu nggak nangis. Kenapa nggak udah mencoba belum untuk berbicara empat mata gitu? Enggak, kan dari itu dia tuh yang seperti itu kalau memang misalnya batal gitu, mestinya tuh apa sih? Cuma nyerah, apa sih? Rasanya benar, kayak lagi. Tidak sih, maksudnya tuh nurutnya tuh nah, cuma sebentar saja. Mungkin saya itu lagi cuma lah. Lalu Sudah dibilangin ulang lagi. Tapi hubungan Pak tuh sekarang masih baik. coba bertahan. Bertahan. Ya ini cuma sekedar cerita saja kan, tidak saya. Cuma untuk teman cerita aja. Ya saya paham. Jadi itu misalnya kan Mbak tuh punya masalah, kan? Gimana nyelesain sama pacarnya itu? Ya dengan berkomunikasi, mungkin kan apa sih berkomunikasi di chat itu kan mungkin karena jauh. Mbak tuh kenal sama dia tuh sejak kapan tuh Mbak? Udah lama sama pacarnya itu? Udah setahunan. Gimana tuh Mbak? Bisa ceritain awal ketemuan gitu. Dulu apa dia berbeda sama sekarang sifatnya? Dulu tuh beda sekali. Mungkin karena baru pertama-tama tuh mungkin dia tuh menunjukkan effortnya tuh mantap sekali. Tapi makin kesini itu makin apa sih, makin kelihatan apa sih sifatnya seperti apa. Apalagi sekarang tuh nggak sering marah-marah. Marah tuh karena masalah apa tuh Mbak? Masalah Sepele kayaknya tuh, mungkin masalah karena aku sering marah-marah sama dia, sering tidak ada waktu buat saya itu. Nah mungkin kalau itu karena aku sering marah-marah itu, nah dia tuh namun mungkin karena lelah juga, apalagi aku sering marah-marah itu, nah mungkin meledak-ledak terus emosinya tuh. Nah. Tapi akhirnya juga kan aku yang marah, aku juga yang minta maaf itu. Nah. Jadi seperti itulah dia tiap berantem tuh seperti itu. Terus gitu. seperti itu terus. Sekarang berjauh kan? Lagi aman-aman saja. Tidak tahu besok. Seperti itu. Kalau dulu sama sekarang sifatnya itu beda Pak? Beda. Memang kayak gitu? Beda. Gimana itu? Dulu tuh romantis. Masih dulu masih waktu satu SMA. Jadi dulu tuh tidak, dia tuh terlalu mementingkan kawan-kawannya, teman-temannya itu. Nah, kalau balik berdua cak itu, nah. Kalau apa sih? Kalau kita di kelas dia terlalu apa sih menjenguk kita cak itu. Nah. Tapi kalau sekarang tuh lah beda apa sih, mungkin karena dia kerja cak itu. Nah. Tapi sekarang tuh apa sih, nanya kabar aja jarang gitu. Nah, apa sih seperti formalitas dulu hubungan tunang, cuma sekedar ikatan baik, tapi isinya terhambar gitu. Mbak udah coba itu berbicara empat mata? Ya seperti apa sih, rajin apa sih itu sering gitu. Tapi karena dia tuh apa sih orangnya apa sih keras kepala, jadi dia tuh maunya tuh juga ngerti lah, tapi dia tidak mau mengerti perasaan orang lain gitu. Nah, maunya apa sih, dia tuh merasa dia tuh yang benar gitu. Nah, tapi selalu saya yang disalahkan. Jadi percuma saja walaupun dibicarakan empat mata, membuat tambah gitu ya, tambah banyak masalah. Emang dia tuh sikapnya seperti apa sih? Orangnya tuh apa sih, cuek, terus tuh apa sih, sering mementingkan teman-temannya, apa sih seperti tidak butuh itu baca tuh. Tapi kalau yang tidak butuh, kenapa tidak diputuskan saja?
Tapi dia perhatian enggak sama Mbak? Sayang gitu gimana? Seperti ini kalau sekarang itu sepertinya tidak hamba, tidak, sebenarnya tidak sayang. Kenapa Mbak masalah apa dia nggak sayang? Cerita aja Mbak. Ya itu dia cuek tadi. Terus tuh dari apa sih? Dia tuh mungkin karena aku kerja juga kan, dia apa sih ngabari saja kan hampir tidak pernah sehari itu. Jadi Kurang apa? jadi terus sekarang telah hambarnya, jadi ditambah dia cuek juga. Mungkin setiap perempuannya ya mikirnya kalau laki-laki seperti itu tuh mungkin lah ada perempuan lain atau bagaimana kan, apalagi kan mungkin faktor LDR gitu. Jadi tambah dengan sikapnya seperti ini nih, tambah aku ditambah LDR kan, ditambah sifatnya cuek seperti itu kan. Jadi tambah mikirnya tuh yang tidak untuk kalau dia nggak ada perempuan lain mungkin. Tapi Mbak masih mau bertahan, sayang. Iya justru tadi karena sayang tadi, karena banyak pengorbanan untuk mendapatkan dia tuh mampu bisa selama ini. Nah, banyak yang dilalui. Kalau berpisah tuh rasanya tuh tidak sanggup mungkin. Tapi Mbak nyaman nggak sih punya hubungan seperti itu gitu? Apa merasa Kalau gimana? tidak, kalau dia berubah mungkin bisa. Mbak tuh apa misalnya bakal sama dia terus atau ada pikiran untuk nyari hal lain atau lebih baik? Tidak ada pikiran mau mencari orang lain. Mungkin dia tuh yang berubah seperti itu nanti. Mintanya tuh dia yang berubah seperti itu. Kalau dia berubah, mungkin kalau tidak berubah, aku yang menyesuaikan seperti itu. Iya. Tapi Mbak udah nyoba belum bisa menyesuaikan sama keadaan dia, sifat dia? Pernah, tapi itu tambah sakit. Tambah gitu, selalu ngalahkan dan gitu. Dia tambah apa sih? Tambah kok? Tambah jadi masalah. Tambah menjadi. Nah, dia tetap tambah tidak menunjukkan perasaan kita. Kalau misalnya ada masalah gimana tuh kalian menghadapi masalah dua-duanya? Karena ada masalah gitu, untuk masalahnya gimana? Siapa yang mengalah? Ya berantem kan. Terus tuh ya aku yang salah. Dia pernah nggak mengalah? Dia egois. Kan sifatnya tuh masih kanak-kanak, tapi dia tuh merasa dia tuh yang benar, tapi kalau benar kan tidak apa-apa gitu. Apa sih aku salah sekali gitu, ada yang tidak pernah. Tidak pernah. Kalau pernah nggak kalau misalnya dia ada masalah tuh dia mau masalah atau udah dibicarain gimana gitu? Mbak pernah nangis nggak sih karena perilaku dia gitu? Dan kalau bicara kasar dia tidak pernah, tapi bukan ya bicara kasar tuh seperti yang misalnya nyari lah orang lain kalau memang tidak apa sih, tidak suka dengan sifat saya gitu. Jadi sakit Mbak merasa tahan, tapi dia kan seperti itu. Kalau masalah nangis hampir tiap hari. Coba bertahan. terus tuh Mbak kenal sama keluarga dia? Ya, kami itu dia sudah kenal dengan keluarga saya juga sudah kenal dengan keluarga dia. Nah, jadi itu ini bukan sekedar, kalau bisa ini bukan sekedar kami
setuju semua dengan dia. Kalau kami berpisah gimana, kan juga harus memikirkan keluarga dia dan keluarga kami, bukan kami berdua saja gitu. Tapi hubungan keluarga tuh baik, nggak ada misalnya ibunya nggak suka sama mbak atau keluarga mbak nggak suka sama dia, baik-baik aja keluarga itu. Keluarganya mungkin ini mungkin karena lah terlalu lama kan kenal dengan keluarganya itu, lah nampak sifat-sifatnya. Mungkin kalau aku orangnya harus sih tidak bisa itu apa sih, dibentak dikit itu. Nah tapi kalau punya murah tersinggung atau bagaimana, jadi mungkin lah agak gimana sih, lah agak mikir itu anaknya seperti itu, keluarganya seperti itu, bisa tidak bertahan kalau sudah nikah seperti itu. Jadi pikiran tambah sini tambah itu. Sepertinya kalau nikah juga tidak ada yang membela kamu, kan anaknya juga seperti itu, cuek. Mungkin kalau dimarahi dengan mamanya juga dia tidak akan membela. Ya nggak selesai loh kalau kayak gini. Dia Tapi terlalu- mbak nyaman nggak sih sama dia yang kayak gitu? Udah nyaman? Tidak sih, kalau dia berubah Udah mencoba memperbaiki belum? tidak, dia itu memperbaiki itu cuma sekedar sebentar kalau saya lagi marah, tapi kedepannya seperti itu lagi ya. Jadi itu apa kami sering berantem itu karena Dianya kurang dewasa gitu, selalu tidak tahu kita yang mana yang kurang dewasa, saya atau dia, tidak tahu. tapi dia nggak pernah mau mengalah gitu. Di mana setiap berantem tuh pasti saya terus yang minta maaf itu. Dia tuh kalau berantem tuh pasti ya saya itu, kalau kau tidak suka, kalau kau tidak suka dengan sifat saya, Cari saja lain. cari saja itu. Nah kalau seperti itu sakitnya. Dia ngerti nggak sama sifat mbak? Perasaan mbak ngerti nggak dia? Ya itu dia tuh cuma ngerti perasaannya dulu tapi tidak mau ngerti orang lain. Atau ada sisi baiknya dari masa mbak itu? Apa Bisa sih mungkin kalau baiknya itu gimana? mungkin kalau lah banyak sisi baiknya, jadi aku tuh kuat ya, aku sih menghadapi sikapnya yang seperti itu. Dia tuh seperti menggantikan bapak saya yang selalu menyemangati kalau misalnya ada keluarga saya yang bikin mental saya apa sih turun atau bagaimana itu. Dia selalu ada sisi baiknya. saya terpuruk atau bagaimana, misalnya kurang uang, dia selalu membantu seperti itu. Nah, jadi keluarga saya tuh sangat senang dengan dia tuh. Memang sih mbak, menurut saya gitu. Namanya suatu hubungan itu kita harus menyampingkan ego. Kalau kedua-duanya ego tidak bisa. Harus kita yang kalau mengalah. karena terlalu sama-sama besar egonya, jadi Harus ada merasa yang benar semua itu. Nah itu merasa benar, ini merasa benar, Jadi yang itu juga akan ada perubahan. Jadi gimana? Selama kita sesi konseling tadi, apa mbak merasa lega, harus sudah bercerita? Untuk-untuknya masih ada mbak, ceritakan saja. lega karena selama ini kan tidak ada tempat cerita. Terus ini lah dikeluarkan semua, nah mesti pikiran sama ini itu ya yang mengganggu. Walaupun tidak ada penyelesaian, emang tidak mau diselesaikan ya, tapi cuma mau didengarkan saja ceritanya. Saya paham, mbak hanya minta didengarkan, curhat gitu. Tapi Kalau masalah penyelesaian kan itu dari kami sendiri kan, yang mengubah sifat kami masing-masing. Yang kalau tapi sama-sama menurut saya kalau misalnya itu banyak meminta dari mbak gitu, cari jalan keluar
jauh sepanjang itu. Mungkin bisa lebih lagi. Atau karena kamu sudah cerita, kamu sudah mendapat masukan gitu. Jadi nggak ada lagi waktunya Mbak. Nanti kalau misalnya karena waktu kita terbatas juga, jadi kalau misalnya Mbak ingin konseling lagi, curhat permasalahan apapun, bisa kita bicarakan di lain waktu lagi ya.